Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Bosco Imam. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengobarkan hati Yohanes Bosco Imammu untuk menjadi bapa dan guru bagi kaum muda. Semoga dengan semangat yang sama hati kami tergerak untuk memperhatikan kaum muda, mencari jiwa-jiwa yang mengabdi hanya kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga teladan hidup Santo Yohanes Bosco juga semakin menjiwai kehidupan kami sebagai murid-murid-Mu yang hidup di zaman sekarang. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah banyak orang itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu
Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita mendengar kisah tentang keluarga Yairus atau anak perempuan Yairus yang dibangkitkan dari kematiannya. Dalam Injil dikisahkan beberapa orang dari keluarga Yairus datang dan mengatakan bahwa anak perempuan Yairus sudah mati. Mereka mengatakan tak perlu lagi merepotkan Yesus, anakmu sudah mati. Mereka tidak percaya bahwa apakah permintaan Yairus kepada Yesus untuk menumpangkan tangan dan menyembuhkan anak Yairus masih ada artinya. Akan tetapi Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Jangan takut menandakan kekuatan ilahi. Yesus tahu keterbatasan manusia, maka ia berkata, "Percaya saja." Inilah yang disebut dalam bacaan pertama, bertekun dalam iman. Ada kalanya dalam hidup ini kita mengalami keadaan atau pengalaman batas. Kita berhadapan dengan kejadian yang tidak bisa kita hindari, pengalaman pahit yang harus kita lalui. Kita sudah berupaya maksimal, tetapi belum ada tanda-tanda
keluar dari permasalahan itu. Pada saat inilah kita menaruh harapan dan kepercayaan kepada Tuhan. Kita sudah mengupayakan yang maksimal dan kita berserah pada Tuhan. Yesus tidak bisa tinggal diam ketika berhadapan dengan orang-orang yang minta belas kasihan dan menaruh harapan dan kepercayaan kepadanya. Yesus memberikan perhatian dan kasih. Inilah yang menyembuhkan dan yang menghidupkan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang kita dengar bersama tadi, menjadi sangat jelas ditegaskan kepada kita bahwa kalau kita sungguh percaya kepada Yesus, maka tidak ada yang mustahil. Dalam kisah Injil tadi juga kita mendengar bagaimana seorang perempuan yang 12 tahun lamanya menderita penyakit pendarahan. Dengan pelbagai macam cara dia sudah berobat di pelbagai macam-macam tabib. Bahkan seluruh hartanya sudah habis dipakai untuk mengobati penyakitnya, tapi tidak sembuh. Bukannya semakin membaik, tapi malah semakin memburuk. Nah, dalam keputusasaan itu, ketika ia mendengar bahwa Yesus itu lewat, harapannya, imannya akan Yesus membuat dia kembali memiliki semangat dan harapan untuk sembuh. Tapi sayang, ia terhalang oleh orang banyak. Tetapi berkat kekuatan pengharapan dan iman yang sungguh-sungguh dahsyat, maka ia lalu percaya bahwa cukup dengan menjamah jubah Yesus saja, dia akan sembuh. Dan benarlah, setelah ia melakukan dengan menjamah jubah Yesus, maka dia menjadi sembuh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka lewat peristiwa cerita perempuan yang sembuh dari pendarahan setelah menderita 12 tahun lamanya, dan anak perempuan Yairus jadi bangkitkan dari kematiannya, kita diajak untuk semakin beriman kepada Tuhan. Kita diajak untuk semakin sungguh-sungguh percaya seyakin-yakinnya bahwa Yesus adalah satu-satunya solusi bagi seluruh kehidupan manusia. Di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, kita diajak supaya kita semakin hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Yesus. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh Santo Yohanes Bosco yang pada zamannya telah melakukan hal-hal yang luar biasa, khususnya di kalangan anak-anak muda yang terlantar. Dengan penuh kasih, ia merangkul mereka, membawa mereka dan mendidik mereka supaya mereka bisa merasakan sentuhan kasih Tuhan dan menjadikan mereka manusia-manusia yang akhirnya berguna. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di akhir permenungan saya ini, saya mengucapkan selamat pesta pelindung Santo Yohanes Bosco kepada Kombas Yohanes Bosco. Semoga dengan semangat pesta pelindung yang hari ini kamu rayakan, tanggal 31 Januari, umat di Kombas Yohanes Bosco semakin hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan, sebagaimana telah dihidupi dan diteladani oleh Yohanes Bosco. Maju terus umat Yohanes dan Bosco. Semoga kalian semakin menjadi murid-murid Yesus yang tangguh dalam seluruh kehidupan kalian. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.